Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan memasak sop manten. Manten dalam bahasa Jawa adalah pengantin. Jadi sop sederhana ini seringkali dihidangkan di acara hajatan pengantin sehingga dinamakan sop manten. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan ayam broiler bagian dada. Teman-teman bisa menggunakan ayam kampung karena rasanya lebih gurih. Dan beberapa sayur-sayuran seperti wortel, bunga kol, kapri, seledri, jamur kuping kering, kemudian makaroni dan juga bawang merah goreng. Kita rendam dulu jamur kupingnya menggunakan air panas, kemudian nanti didinginkan, didiamkan begitu saja sampai dia mengembang dan lunak. Kita cuci bersih, kemudian nanti direbus bersama dengan sayur-sayuran yang lain. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah merebus ayam. Jadi di sini air, kemudian saya didihkan, baru saya masukkan daging ayamnya dan kita tunggu sampai daging ayamnya betul-betul lunak ya teman-teman. Setelah itu nanti didinginkan, dimatikan. Ayamnya dipotong-potong bentuk dadu, sedangkan airnya disisihkan nanti untuk kuah supnya. Saya tambahkan sedikit pala bubuk supaya tidak amis ya. Dan sedikit saja pala bubuknya, jangan terlalu banyak karena nanti kita akan menambahkan lagi pala bubuk pada saat membumbui kuahnya. Oke, sambil kita siapkan sayur-sayurannya, saya akan menceritakan sedikit mengenai sop manten ini. Dalam acara perkawinan tradisional di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, biasanya acaranya diadakan bukan di gedung, tetapi di rumah yang punya hajat atau rumah si pengantin perempuan ya. Nah, kemudian di dalam acara itu kita biasanya harus datang dan selesai sampai acara pernikahan ini selesai gitu ya, harus duduk diam di situ. Nah, biasanya para tetamu ini akan diberikan hidangan. Yang pertama keluar tuh biasanya snack berupa roti dan kacang begitu, atau lemper atau kue lapis misalnya begitu, dan juga minuman teh. Nah, kemudian selanjutnya yang keluar adalah makanan pembuka berupa sop. Nah, sopnya ini sederhana dan khas sekali, tetapi rasanya itu khas rasa sop Jawa yang tidak terlalu strong ya. Jadi rasanya itu samar-samar gurih, jadi seger dan tidak terlalu banyak. Jadi cuma sedikit-sedikit diberikannya ya. Kalau yang saya sampaikan di sini nanti terlalu banyak. Tidak seperti pada saat acara hajatan. Nah, kemudian setelah sop nanti akan keluar nasi beserta lauk pauknya. Setelah nasi kemudian ditutup dengan es podeng. Kemudian yang khas lagi untuk penyajiannya adalah dihidangkan satu persatu, diservis satu persatu begitu ya. Artinya kita tidak mengambil sendiri makanan ini, tetapi kita menunggu para among tamu ya namanya. Jadi nanti kita akan diberikan satu persatu, dan ini terkenal dengan kata piring terbang gitu ya. Nah, saya termasuk angkatan pernikahan yang piring terbang. Kalau zaman sekarang saya yakin sudah jarang sekali acara seperti ini karena biasanya lebih praktis untuk menyewa gedung dan catering. Komen di bawah ya yang sama seperti saya, angkatan piring terbang. Yang saya ingat waktu itu, ini memang supnya itu enak ya, tetapi pada saat saya jadi pengantin, jangankan makan gitu ya, lihat banyaknya piring dan banyaknya makanan menjadi enak gitu ya, nggak doyan makan. Nah, oleh karena itu saya hadirkan di sini menunya untuk kenang-kenangan dan menjadi pengingat ya, bahwa kita punya kuliner yang sederhana, tetapi justru kekuatan rasanya ada pada kesederhanaannya ini. Karena ini dihidangkan untuk tamu dan pada acara hajatan gitu ya, biasanya sayurannya ini dihias-hias begitu. Jadi biasanya si wortelnya ini yang sederhana ya dipotong pakai pisau bergelombang begini, atau biasanya dicetak bentuk bunga begitu. Kemudian juga
sayur-sayuran yang lain yang ditambahkan, biasanya kita bisa pakai jamur putih itu ya, apa namanya ya, jamur salju ya. Jamur putih itu juga bisa teman-teman. Atau misalnya mau ditambahkan dengan galantin bisa, ditambahkan dengan sosis pun juga bisa gitu ya. Tapi saya di sini memilih daging ayam. Nah, untuk jamurnya dipotong-potong dulu seperti ini, kemudian nanti kita rebus. Saya panaskan panci yang bersih di sini, kemudian saya mulai dari yang paling keras yaitu wortel. Jadi wortelnya direbus saja, tidak dibumbuin ya teman-teman. Yang dibumbuin nanti hanya kuah dan juga tadi ayamnya dibumbuin dengan pala sedikit. Kalau teman-teman tidak punya pala, bisa diganti dengan lada. Selanjutnya sayur kapri. Menurut saya kapri ini wajib ya, karena gimana ya, tidak ada yang menggantikan kapri. Misalnya mau diganti buncis itu malah jadinya aneh. Jadi menurut saya kapri ini wajib. Saya tidak tahu nama di daerah teman-teman apa, tapi yang saya tahu namanya kapri ya. Selanjutnya bunga kol. Jadi bunga kol ini tadi sudah saya rendam dengan air garam supaya ulat-ulatnya itu keluar kalau ada ya, semoga tidak ada. Kemudian setelah direndam dengan air garam, kita cuci bersih ya, lalu dipotong-potong seukuran 1 suap gitu ya, kemudian direbus. Yang selanjutnya adalah jamur kuping tadi yang sudah kita potong-potong. Kita rebus sebentar saja karena si jamur ini tidak akan lunak, dia tetap krenyes-krenyes gitu. Nah, yang terakhir makaroni. Saya di sini pilih makaroni spiral ya. Ada banyak jenis makaroni di luar sana dan semua bisa digunakan, bentuk kerang, bentuk pipa. Ini kebetulan bentuknya spiral. Nah, saya punya trik untuk merebus makaroni ini. Jadi ketika airnya sudah mendidih, kita masukkan makaroninya. Kemudian ketika dia sudah setengah matang, saya akan matikan, saya tutup, lalu saya tunggu 10 menit. Nah, dengan demikian hasilnya akan cantik seperti ini teman-teman. Tidak terlalu empuk yang gimana ya, yang melenyek gitu loh, tapi dia tetap bagus empuknya ya. Ya, jadi seperti ini yang saya inginkan. Kita juga bisa hemat bahan bakar ya, karena tidak sampai lama merebusnya. Nah, acara rebus-merebus sayur ini sudah selesai. Kemudian kita akan membuat kuah supnya, satu-satunya yang ada bumbunya. Ya, di sini saya gunakan 4 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Pada prinsipnya harus lebih banyak bawang putihnya ya, teman-teman. Kemudian setengah sendok teh pala bubuk. Kemudian nanti kita tambahkan dengan garam. Garamnya saya pakai 1 sendok teh. Kemudian gulanya 1 sendok makan, lalu ada kaldu bubuk, kaldu ayam itu setengah sendok teh. Untuk airnya ini takarannya nanti total airnya 2 liter. Jadi rasanya itu soft, tidak terlalu strong. Kita tumis bumbu halus dengan 1 sendok makan minyak goreng, tidak usah terlalu banyak minyaknya, sampai bumbu ini harum sehingga nanti tidak langu. Kemudian
saya tambahkan garam. Kalau saya senangnya tambah garam pada saat di sini ya, artinya tidak dalam kuah yang banyak gitu, enggak. Kemudian saya aduk lagi sampai garamnya larut. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menambahkan daun bawang, bisa ditambahkan di sini supaya lebih sedap, tapi saya tidak punya, jadi saya tambahkan batang seledri yang tadi ya. Nah, saya hanya gunakan daunnya untuk ditambahkan di kuah sup nanti, dan di sini batangnya saya masukkan. Kemudian kita tambahkan air rebusan ayam tadi dengan disaring. Jadi hasil akhirnya si sup ini nanti kuahnya bening, teman-teman. Lalu saya tambahkan air. Di sini sisa bumbu di dalam blender tadi saya tambahkan air. Saya menambahkan air 1 liter sampai 1,3 liter. Jadi nanti total airnya ini 2 liter ya, teman-teman. Lalu saya tambahkan kaldu ayam dan gula. Dan jangan lupa tes rasa. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah mendidih, kita matikan api, kemudian kita saring lagi kuahnya ya. Jadi nanti batang seledrinya nggak ikut dan hasil akhirnya kuahnya bening. Nah, ini saat yang paling ditunggu, plating. Oke, jadi cara platingnya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil sedikit-sedikit dagingnya, makaroninya, kemudian kapri, lalu wortel, jadi warnanya menarik sekali. Kita tambahkan jamur, kemudian daun seledri, dan bawang goreng. Oh iya, lupa, bunga kol. Setelah itu kita siram dengan kuah, jadi kuahnya bening ya teman-teman ya. Ini aromanya, wanginya, aduh menggoda sekali. Mudah ya, saya berharap teman-teman mencoba di rumah dan pasti rasanya nagih. Ini benar-benar nikmat, enak. Saya mau nikmati pelan-pelan sambil nostalgia. Ya, ini sup jadul yang sederhana, simple, enak, gurih. Aduh, nikmatnya kebangetan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen di sini ya, komen di bawah ini. Terutama teman-teman yang pernah merasakan nikmatnya sop ini atau pengantin angkatan piring terbang seperti saya ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.